Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah, alhamdulillah bulan dina malamnya seumpama biasa kalian dipertemukan Allah lewat kajian-kajian agama tauhid atau ilmu tauhid. Nu maksud sareng tujuan tayah jamin di hadirat amrul bil ma'ruf supaya tujuan orang bisa pertemuan dengan Sang Khalik atau secara syariat supaya abdi, secara thariqah supaya menghadap. Insyaallah dina waktu menjelaskan salah sawiosna di dalam kitab Hikam tentang pasal yang ketiga yang selama ini kita amalkan, kita lakukan, taat atau di luar taat, ibadah atau maksiat. Wa qala Imam Athaillah fi kitabihi min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja indal wujudil jalal. Ciri-ciri manusia selalu di dalam dada mengharap atau tetegenan alal a'mali hasil pekerjaan, nuqsanur roja akan mengurang daripada pengharapan, inda wujudil jalal indalem nalika wujudnya kesalahan. Ini menceritakan tentang amal-amal perbuatan kita selama ini. Ciri-cirinya manusia sangat bodoh atau jahil, atau manusia lalai kepada Allah. Ketika manusia melakukan amal, apapun amal itu, maka akan melakukan manusia seperti itu pengharapan dari hasil amal. Nah, kita buka secara syariah dan thariqah perjalanan menuju ke Allah. Seharusnya thariqah itu menuju kepada Allah, seharusnya syariat pun menuju kepada Allah. Manusia setiap kerja pasti menghasilan upah. Dari mulai pagi
kuli macul, kuri ngoret, apapun yang selama ini kita lakukan, mengharapkan upah digaji bisa 50.000 kah, bisa 100.000 kah. Disitulah manusia selalu mencari hasil dan hasilnya pekerjaan, mengharapkan pekerjaan akan mendapatkan kesenangan. Kalau secara syarat sudah betul, tidak salah lagi, silahkan seperti itu, jalankan seperti itu secara syariat. Lakukanlah cari rezeki, kerjalah di orang lain, atau juallah barangmu untuk supaya mendatangkan rezeki secara syariat. Sudah betul. Tapi kalau kita punya tujuan di dalam hati besok atau lusa akan dipanggil oleh Allah, seperti apakah kita dipanggil oleh Allah? Bisa balik atau belum? Kalau lihat dari segi usia, mungkin sekarang sudah di atas balik lagi, mungkin sudah di atas 25 lagi, ada juga mungkin usia di atas 40 lagi. Kalau secara logika dan syariat, mungkin gak bakalan lama lagi akan kedatangan. Nah, kita kan usia sudah tua, kita kan usia sudah peot, sudah katanya udah nenek, opah, kakek. Di situ sampai kapan terus seperti itu? Sedangkan umur tidak akan lama. Sekarang seumur segitu dalam secara syariat sudah betul, tidak salah, tapi ruhaniyahnya akan terkecoh bila mana tidak ada bimbingan secara ruhaniyah supaya kembali kepada Allah, terkecoh. Maka silahkan untuk seperti itu, silahkan tingkatkan. Nah, kalau menuju kuduga Gusti Allah, itulah manusia goflah, manusia lalai, manusia lali, atau manusia bodoh kalau menuju kepada Allah. Nah, ketika beramal berarti manusia seperti itu akan memajak kepada siapa? Memajak kepada Allah. Akan dipajak. Kok Allah dipajak sih? Akan dipajak Allah hasil pekerjaan. Cara orang secara syariat, Mang Irman gawe di Pak Agam, Cik Agam, geus gawe ti isuk ka bedug. Mana gajina gaji? Gaji. Sabaraha gaji urang? 100.000. Bayar. Sebut. Ayeuna urang ka Gusti Allah kerja amal soleh, gaji Gusti. Mana gaji Gusti? Ka Allah minta gaji majak. Padahal wahai hambaku, wahai makhlukku, engkau itu melakukan dikarategen dina hatimu adalah aku. Yang merubahkan kamu bisa ruku dan sujud itu aku. Kenapa kamu minta? Pada aku malu tahu. Malu. Terus Allah dipajak kalau secara syariat kan sekarang dipajak banyak manusia.
Nah ayeuna lamun urang ketika ngalaksanakeun manusia goflah hasil wiridan bakal itu bakal ini tahajud bakal itu terus dipajak karena ruhaniyahna masih dalam kebutaan. Seolah-olah orang ngaku Tuhan. Mata cek manusia lamun we getol ngalaksanakeun tahajud wiridan terus teu dibere rezeki ya Allah nage eueuh bohong akan ngabot teu sadar fatu akhirul uqubah bakal diakhirkeun siksaan. Bakal eureun eta manusia melakukan tadi amalnya. Kenapa make bakal eureun? Karena dia putus asa karena Allah nage teu ngobul. Allah na teu ngaijabah. Tung geus ayeuna mah daripada kieu mah neangan rezeki urang lah bae ka itu ka dieu teu kudu ka itu ka dieu. Batu akhirul bakal dipanderikeun wahai para jamaah siksaan. Diakhirkan bagaimana? Kalau secara jasmani diakhirkan mungkin hasilnya besok atau lusa akan diberikan penyakit yang selama ini kelihatan oleh tetangga. Besok atau lusa akan diberikan penyakit kepada istri atau anak. Besok atau lusa akan diberikan kepada istri bisa sampai ke stroke. Maka dengan rezeki banyak dengan kesombongan itu maka Allah secara siksaannya bagaimana? Apakah hasil siksaan itu nyampe karena dirinya? Apa siksaannya terhadap istri? Secara syariat bila mana Allah ngalumpuhkan, Allah nyetrukan, Allah ngadarah tinggikan ka istrina terus suamina sampai ka buntang banting kesana kemari ngurus nu jadi istrina teu bisa lepang, teu bisa nginum, teu bisa dahar. Pastina itu sabenerna nu disiksa ku Allah lain pamajikana, ternyata suamina nu disiksa buntang banting. Capek euy boga pamajikan, urang boga pamajikan setru. Hayang daang di daangan, hayang minum, hayang mandi di mandian, golepak ka itu golepak ka dieu urang angkat jungjung naik ka geus leuleuh geus beres teh ngagoler baru ka nikmatang disiksa. Sadarkah eta manusia disiksa seperti itu? Kebanyakan tidak sadar. Kenapa kebanyakan tidak sadar? Karena masih dalam pikirannya syariat. Manusia akan sadar disiksa pamajikan pada maneh anu disiksa na Allah ketika sehingga can sadar eta manusia ketika akan mengambil Allah apakah yang setruk dulu atau sebagai suami anu sombong tadi. Kebanyakan nu geuringna pamajikanana nu maotna salaki. Sadarkah? Teu sadar kebanyakan. Padahal itu disiksa jiwana nu tadi neangan duit ayeuna mah teu bisa, nu tadi nama ulin ayeuna mah teu bisa, nu tadi mah sare ngorok tengah imah pamajikanna peuting hayang ngisi terus teu eureun disiksa karaos baru secara fisik asa tas memang itulah siksaan di sisi Allah di dunia dibikeun ka manusia sombong. Disiksa. Encan disiksa di sisi Allah deui manusia belum diberikan kesadaran. Teu dibere daek ngalaksanakeun munajat ka Allah. Teu daekeun. Teu didaekeun bese padahal itu ka Allah. Apakah itu bukan siksaan kamu tidak diberikan munajat kepada aku? Manusia akan lalai di situ. Padahal itu sampai ke datang ajalna teu dibere bisa munajat ke Allah.
itu termasuk siksaan. Calon-calon nak bakal itulah di dunia, sekarang sudah dipunculkan oleh Allah, di akhirat pun apalagi siksaan dipunculkan. Berhubung sering melakukan doa dan doa, ternyata gak dikabulkan sebab lelah. Eta capek, rasa capek, beta tolong kesana kemari ibaratnya neangan pelebahnya entong ning kiai dukun dilabrak hayang cager ieu pamajikan kumahacara. Kusabab itulah manusia idza zulzilatil ardu zilzalaha. Asa kiamat urang mah diberi pamajikan setruk kitu kieu. Ini kaditu kieu dibere ringrang ku Allah dina hatena, lumpat kaditu dibere ringrang atuh. Ditah ayeuna lamun Allah cara nyiksa panguruskeun dibayar misalkan lila-lila beri pamajikan teh dibere bawel bungeun anu ngurusna. Ujung-ujungna mah nepi ka ngabunuh eta jelema sombong. Daripada kimar racun gitu pamajikan. Akan seperti itu. Ujung-ujung nama akan minta data kosan kumaha ustad itu berhubung abi rasa capek cing pangarekeskeun pangnyokotkeun teluh sekalian. Akan seperti itu. Bisa ustad, bisa orang biasa sarojeng teluh. Ngabunuh manehanana keur kaen gelap seperti itu. Daripada capek orang disiksa, coba ngarekes, cobalah atuh pang ngabunuh, coba atuh pang nyokotkeun. Gusti, kusabab abdi geus capek, mangga Gusti itu ngadua ka Allah pasti diijabah. Diijabah naon? Karena maneh diatur ngaduana teh ngabunuh. Palebarinya iblis yang kerja. Manusia akan bahaya. Batu akhirul. Akibat i'timadul alal amal. Sekarang tingkatkan bila mana manusia hasil beramal. Ketika manusia melaksanakan maksiat, sedikit aja maksiat, akan merasa jauh. Inda wujudil jalal. Ketika manusia geus wujud, ternyata ini hasil begini. Diwujudkeun ka Allah kekaraksana. Nah, kita bagaimana kalau menuju kepada Allah? Seperti amal fisik, secara amal fisik, sedangkan amal fisik tiada lain digerakkan hanya oleh Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika manusia sudah digerakkan oleh Allah fisiknya akan melakukan sesuatu, silahkan aku gendong karena aku yang bisa melihat, aku tak punya kaki, kata hati seperti gitu. Silahkan aku gendong karena aku bisa melihat, aku tak punya kaki. Datang ke masjid cek hate tegendong aku di masjid, datang ke dia hati digendong, hati tahu kepada Allah mana benar jeung salah, tapi aku teu bisa punya kaki dibawa datang ke dia. Ditemukan ternyata yufariqu bainal haq wal batil, benar jeung salah teh ieu ini. Lamun urang ngalaksanakeun itimad sawabikul himam la tahriku syawarul aqdar. Bila mana manusia ingin untuk mendapatkan sesuatu secara fisik atau secara sawabikul imam, dengan dorongan hawa nafsu, contohna urang hayang menangkeun rezeki sawabikul imam, anu tujuan orang hayangan dobrak, hayang nepi ka datang kepuasan. Lamun dina urusan dunia kadang-kadang mengatakan hayang punya mobil bermewah-mewah.
Lamun rumah hayang bermewah-mewah, dorongan tarik dipaksa ke urang supaya datang sesuatu itu. Sedangkan Allah tidak akan ngarubah bila mana manusia akan seperti itu. Datang rezeki, Allah akan punya ada target citakan-citakannya tiap hari. Mungkin dicitakan tinggal 2 citak, mungkin dicitakan tinggal 3 citak, atau misalkan jika Allah berkehendak hari ini Allah akan memberikan citakan ini 1 wadah. Ketika kita hari ini dapat daripada hanya lebih daripada 3 wadah atau 4 wadah, lihatlah besok itu yang 3, yang 4-nya hilang, tidak akan terasa dengan tenggorokan kita. Tapi yang selama kita ini rasakan adalah cuma 1 mangkok yang masuk jadi darah jadi daging, itulah menjadi ibadah jadi barokah. Ternyata yang 2 dan 3 itu masuklah sepiteng, masuk dalam sepiteng, tidak jadi apa-apa, jadi sampah dari dunia kembali ke dunia, dari bumi akan kembali ke bumi. Tapi bila mana manusia yang selama ini mengerjakan secara syariat dan tarekat ataupun hakikat selalu di dalam hati, cicing di dalam jalan Allah, berarti manusia sadar. Kalau manusia sadar cicing di jalan Allah, seolah-olah manusianya kalau berkata dalam hati selalu cicing di jalan Allah, manusia tidak punya jalan. Tidak punya jalan manusia. Yang punya jalan itu hanya Allah. Ketika ini ngaji berarti jalannya Allah untuk menyampaikan ke hambanya yang belum beri paham babakan tauhid, maka inilah Allah yang berjalankan lewat mulut ini kedengar kepada telinga jamaah. Ini jalan Allah. Ini karenaku Allah. Ada gak dalam hati keakuan kalau sudah begitu? Tapi ketika manusia bukan jalan Allah, karena di dalam dirinya dibisikkan, karena aku yang sudah berhakikat dan marifat, disinilah ketika tidak ada yang ngaji dia pun akan gondok. Ketika tidak dapat akan penyesalan. Ini cara jalan. Nah ini makanya manusia tidak akan lepas dari dorongan hawa, tapi manusia harus sadar selalu cicing dina jalan apapun, mungkin gak maksiat dina jalan Allah. Kalau Allah berkehendak lewat itu tidak ada dorongannya dalam dirinya, hawa nafsu tidak ada keinginannya dalam hawa nafsu, itu hak-haknya Allah. Tapi manusia yang ada masih ada dalam dirinya, waduh, memang karaos, masya Allah. Silakan tinggal di jalan Allah. Selalu ingat, nah kekarak muncul ibadah karena Allah, ngan teu sadar karena nah teu karnaku. Karnaku lamun bahasa mulut mah karnaku aku. Lamun bahasa hate karena Allah. Lamun bahasa mulut karena Allah, karena ku di sini ku Allah digerakkan itu. Sedekah karena Allah, tersadar hati yang cuma begitu. Pasti di sini muncul ingin 1 dibayar 10. Karena sedekahna karena ingin padilah, hiji dibayar 10. Tapi lamun karena ku-nya Allah di dalam hati mengatakan dek sedekah karena ku Allah.
Daek ngaji karena ku Allah. Daek salat karena ku. Itu semuanya karena Allah. Ternyata manusia banyak mulut mengatakan karena Allah, tidak salah, tidak benar jika proses. Tapi ruhaniana tidak salah. Karena Allah. Nah, ayat kata insya Allah karena dikeresakeun. Lamun geus paham teh nyebut insya Allah ge karena kunya Allah. Karena ini dah jalan Allah. Ari manusia disebut jalan Allah teh cuma ukur sabilillah, perang dina jalan Allah. Padahal teu sadar ruhaniah menuju ke Allah itu perang Israel jeung Palestina. Nah, ayeuna urang arek bagaimana mendapatkan khawarij. Arek di mana neangan rezeki lebih. Arek neangan ilmu taharti ku akal nu lebih bagaimana? Sedangkan dengan khawarikul adat, sedangkan ayeuna dina diri urang selalu hasil amal itu dicantelkan karena sesuatu. Rek ti mana datang perkara nu teu kaharti ku akal, nu disebutkeun khawarikul adat ti mana? Nah, karena setiap beramal itu nyanterna lain ka Gusti Allah. Moal aya khawarij. Kan pasti tarat aja padahal urang teh teu muncul. Cek dalam batin, jangan besok, sekarang dicek ternyata muncul. Oh, kita walaupun sudah dikerjakan, dipahami Allah, rek mencari rezeki hai sulayah, rezeki tak kuduga kalau secara dalam thariqah mah ilmu nu khawarikulir. Ayeuna lamun di dalam fisik mah rezeki tak kuduga, rek di mana datang rezeki tak kuduga, sedangkan bersandarnya bukan karena aku. Engkau itu nambah sesuatu teh karena hawa. Karena hawa nafsu. Katanya inilah. Itu bisa terbuka, Masya Allah. Karena manusia amat karaos kurang pribadi. Dorongan nafsu, Masya Allah. Interaksi jeung matak yakin ulah jauh ti Allah, ulah merasa jauh ti Allah, urang sama-sama selalu Allah deket, atanapi selalu Allah nyatu adalah dalam tubuh kita, di dalam diri kita matak selalu didorong dengan DN supaya selalu sadar tiap gerak-gerik apapun yang selama kita gerakan berarti sadar kepada Allah. Allah akan mendatangkan rezeki hai sulaya. Kekarak muncul sanajan teu toh-tohan oge tapi ada. Insyaallah seperti itu. Ilmu sama sanajan urang toh-tohan ngedorong itu ieu ilmu wiridan itu. Ternyata kusabab toh-tohan ini didorong dengan karomah, didorong dengan maunah. Kusabab terus bersandar dengan fadilah, karomah, maunah atau senar bakal datang khairul adat enggak? Yang mana tuh akan datang? Ternyata bakal datang itu yang menyali pucing gering. Akulah jadi karomah. Itu bakal datang itu iblis. Akulah karo menghabisi. Cek iblis kenalah sok pokona maneh bisa maneh karentu karena makhluk. Nu disandarkeun kana barokah mauna, tapi ternyata Masya Allah itulah urang katibu ke iblis. Cek iblis heuh kena akulah. Nganteng ngomong aku iblis teu. Teu ngomong iblis mau ngomong aku iblis enggak.
Karena yang berkata di dalam batin mengatakan, silahkan kamu maksiat urusan kamu ya Allah. Pokoknya aku yang selalu melindungimu. Tersadar di situ manusia. Aku melindungi. Nah, di situ akan sombong. Silakan kalau thariqah perjalanan, karena harus ada proses. Pasti liar dulu. Akan kerja di dalam batin. Nah, sekarang kita munculkan rezeki haitsu la yahtasib, ilmu khawariqulil adat. Akan datang rezeki, akan datang ilmu barokah, akan datang ilmu karomah, bakal datang ilmu maunah, bakal datang barokah karomah, bakal datang akunya Allah akan mendatangimu. Dalam surat Al-Qasas kalau gak salah ayat 14. Ketika aku sudah datang menjemputmu, aku akan memberikan khawari. Aku semuanya yang kerja. Karena engkau itu makhluk. Tingkatan silahkan. Waduh. Nah, itu makhluk bisa bicara dalam batin. Makhluk bisa bicara dalam batin. Kenapa makhluk bisa bicara dalam batin? Sedangkan tadi makhluk tidak bisa apa? Apa-apa. Contoh, ini makhluk bukan? Makhluk. Tapi ini bisa bicara dalam batin. Bicara dalam. Padahal yang bicara itu tidak lain hanya Allah sendiri yang selalu berperan. Cuman Allah muji bila mana manusia ingin menuju kepada aku. Tapi bila mana manusianya belum paham ke sana, tak mau untuk mendengarkan kajian untuk mengahadkan aku atau mengesahkan, aku akan membiarkan tuh makhluk-makhluk aku yang kerja. Karena akan mengikuti dengan hawanya. Itulah manusia. Nah, bila mana dalam hati sudah menyekutukan, contoh ayeuna urang lamun teu make HP mah teu bisa bisnis. Sok berkata ke kadang-kadang udah kelumpat ke dia. Aduh, HP. Berkata gak dalam batin. Lamun dia mah tukang bisnis. Berarti rukun iman teh aya 7. Nah, maka rukun iman itu karena HP bisa ngedatang gedung. Sekalian tambahan deui. Iman jadi 8. Jeung naon? Jeung duit. Duit bisa menyenangkan. Tambahan deui tong kagok jeung pamajikan. Jadi tambahan deui tuh terus sesig loba. Jadi loba rukun iman sesat. Memang maneh mah sesat. Ku sebab nyesatan menyekutukan Gusti Allah. Itulah manusia seolah-olah duit itu bisa untuk menyenangkan, bisa menguahkan, ternyata tak bisa apa-apa. Innaka la tahdi man ahbab walakinnallahu may yasha. Senyana anjeun Muhammad gak bakalan bisa tolong menolong dan menyafata kecuali yang Allah kehendak. Walaupun yang terdekat daripadamu, istri, anak, engkau itu gak bisa. Kata Allah. Ceritakan. Loba urang teh loba ting rukun iman. Sekalipun ayeuna wah mata kena guncang, Habib bisa masuk ke surga. Iman terlalu banyak. Padahal iman teh cuma kur hiji, iman ka malaika iman. Iman ka Allah, kedua iman ka malaika, iman kana Quran, iman kana poe akhir, iman kana qada jeung kagenep iman naon? Oh, iman ka Rasul. Padahal aya kabehna urang. Anu eueuh di urang dipercaya.
Iman duit karena bisa nyenang. Iman kopi bas karena ngahilangkeun nundutan. Iman karena pekerjaan bisa nyarekeun matak teu sadar dibangunkeun ku pekerjaan disarekeun ku kalal lah asup teu tah karena kategori iman. Asup teh kategori nu genep. Berarti rukun iman urang loba. Padahal cuma ukur genep. Tapi genep ya cabang eta harus dibawa baru iman kana duit secara syariat duit bisa nyenangkan ruhaniyahna harus sadar secara pekerjaan bisa nyapekeun pekerjaan harus sadar terus sadar disitulah cuma Allah mendatangkan rasa ngantuk lewat lelah. Allah akan menyenangkan buat fisik lewat duit. Berarti itu bukan dipercaya. Tapi manusia mah tersadar. Tak silahkan. Kan Allah nyimpan ayeuna rasa kesadaran buat. Nah, ayeuna duit. Jangan. Diteakan pasti nak karena itu bisa menyenang. Kada dalam ruhani mah jangan terkecoh. Ketika kita sudah lelah ditidurkan ulah sampai ke lelah itu kelebihan Pak Iman. Itu bila mana kelebihan itu pasti gak bakalan capek karena ini fisik. Nah cara kemarin jelaskan bila mana merasa selalu disibukkan oleh Allah, bila mana Allah sebelum lagi posisi lagi sibuk akan dirasa ngantukan istirahat sadar karena disibukkan ku Allah berarti ditunukkan ke Gusti engke dibangunkan lamun geus merasa ditidurkeun Gusti Allah tong ning ayeuna sajam 2 jam bisa setengah jam teu lila bangun dia atuh hudang dihudangkeun dihudangkeun ku Allah langsung wudu tangan deui rezeki ke maneh sadar ka Allah. Ketika sadar datang di rezeki alhamdulillah itu Allah syariatna lewat orang Papua rek mere duit syariatna Allah orang Irian rek mere duit syariatna orang Sukabumi rek mere duit terus ingatkan daripada itu terus ke Allah sadar gak bakalan lelah karena dia di sini. Nah didinya iblis mengkecoh urang teh hawa nafsu ini diputer-puter lieur batak bangsa duain teh itu. Itu kudu sadar aduh memang tersadar nah ketika tersadar manusia tersadar kalau mata itu makhluk maras disebut nak makhluk naon tersadar nu asup kana urang tersadar bener tersadar jeung teu karasa bila mana karasa oge moal sadar. Contoh makhluk hakikatna orai contoh masukna kana awak urang sadar gak nafsu dunia tersadar kunaon mangna tersadar karena anu didorongna urang sesuatu sedangkan energi na masuk kalau sudah masuk dalam pikiran kita ini mulai kerja dan tadi lewat sare mimpi ketemu ular. Karena bila mana manusia sudah dipanggil ruhaniahnya kepada Allah, bila mana jangankan sare di masjid atau di masjid, sekalipun mimpi di Ka'bah akan ditemukan Allah, akan secepatnya sadar, tidak selalu kejongjonan, tidak. Kenapa? Asal kita selalu sadar dengan segala apapun gerak-gerik akan disadarkan. Dengan diberi peringatan, itu peringatan. Wahai, kau ini sudah keluar nih, ini udah satu, ini udah separuh. Tinggal separuh lagi. Kau ingin akan dijadikan satu atau separuh terus? Kalau ingin dijadikan satu silahkan. Dibiarkan. Cara Allah tuh. Silahkan. Ular kamu itu baru separuh. Nafsu dunia ini baru ke separuh udah masuk. Kamu ingin dijadikan satu atau separuh? Kalau dijadikan satu, masuklah dalam kuburan.
Di sini kalau sudah masuk dalam kuburan akan menggerogoti. Kenapa kau bisa berterus? Yang tadi nak dikir walaupun seperti Allah sadar nak akan dikir nak karena dunia. Terus digerogoti. Kalau sudah nyata. Muncul juga terjadi kalau sudah nafsu nak orai ulang dicontoh kena. Itu berarti kadang sadar, kadang nggak sadar, kadang sadar. Nar muncul ini kehilangnya, ulangnya sudah tidak ada, tinggal muncul orai tiru. Nah disebut orai tiru itu adalah orai bungka. Lamun orai tiru mah cicing dina jukut siga jukut, cicing dina ente siga ente. Itulah manusia kalau sudah ruhaniahnya menuju kepada Allah, di dalam dadanya sudah ada keakuan dirinya merasa berkuasa. Itulah ada Tuhan Allah, ada Tuhan manusia. Itulah orai tiru bahaya. Itu sembunyi di dalam dada. Besok atau sekarang. Bila mana manusia? Kalau secara cerita syariat, manusia yang sudah meninggal dipanggil oleh Allah, maka di dalam kuburnya akan keluar dari mulut, akan itulah yang menghancurkan tubuh. Habis. Kok bisa cobaan? Rasakan. Lamun ada cobaan berarti bahasa syariat berarti kudu mati lah. Lamun aida bisa dirasakan. Dirasakan sekarang. Bisa. Lamun manusia saat lamun tersadar wah nggak perlu. Itu. Mata kuburan syariat, kuburan hakikat. Tak nafsu. Jangan sampai napika jadi orang ulang. Jangan sampai napika jadi orang non. Orang tirwah, orang tirwah jadi ngatu Tuhan. Benci ke Nasrani nyembah ke Allah salianti Allah cenah. Diri na eta jadi orang tiru. Itulah hancur. Jadi kepala nage lain hiji atau 7. Kalau suja sangat gagah. Kan tadi nak dunia mah gagah, sombong. 7 hari Senin, hari Selasa itu kepala tiap hari. Bahkan lebih. Kadang-kadang ya Allah, kadang-kadang kurang sok mengingat daripada itu karena sudah dipahami Allah. Sadar setiap apapun. Selalu sadar kemauan. Selalu gerak-gerik seperti biasa secara syariat. Kan kadang-kadang tenyaho istri. Istri sekalipun tetap apa ininya perlu dihayati. Enggak tahu istri, enggak tahu. Hanya dirinya sendiri seolah-olah sanatnya yang tahu. Karena dimasukkan ke istri gak bakal nyambung. Karena istri Hawa. Karena Hawa mah teu nyambung. Hawa mah cuma melayani, jelas ayeuna ibaratnya. Hei jasad, engkau gak bisa apa-apa. Gimana karetek aku, cek aku kudu ka itu, tak itu. Awen. Mata istri mah cuma melayani. Dia asup teh hese padahal sebenarnya mah ya ruhan. Lamun teu asup geus. Ngan ulah kudu ngamuan mah. Ngan lamun teu asup kagak mata nolakkeun suatu saat akan diri kita. Jangan terkecoh. Karena orang semuanya akan menuju lelaki. Kunaon awewe pangnah teu salat Jumaah. Allah tadi wajibkan salat Jumaah. Ini saya akan bongkar. Kenapa wanita tidak diwajibkan untuk salat Jumaah? Itu simbolis wanita itu adalah Hawa. Dengan Hawa itu tak boleh untuk masuk masjid perkumpulan. Ternyata bila mana manusia itu contoh doang harus kita hayati. Harus kita hayati. Contoh lamun jelema perkumpulan hari Jumat adalah hari Allah, sifatullah, datullah, wujudullah. Disitulah di masjid. Hawa ada enggak? Enggak ada. Mata keluarga. Contoh nak daripada syariat. Lamun nanya kunaon awewe pan jelema teu diwajibkeun salat Jumaah.
Itu jawabannya ada. Di mana ada? Di Allah. Pastinya ada di Allah. Taroskeun ke Allah, teangan heula nu gaduhna kekarak dinya akan ada walerana. Karena wanita itu, nah ini dengan syariat mulut, hakikat arsalah Rasulullah bil huda, hakikat mulut ini ternyata Hawa. Berarti manusia kalau sudah Jumat tinggal af'alullah, sifatullah, wujudullah, datullah, manusianya sudah tidak ada kan dicontohkan karena Hawa. Nah, bila mana wanita bagaimana wanita? Nah, itu ruhaniyah. Jadi tidak ada berhenti-henti disebut salat daim. Itu langgeng. Jadi lain poe Jumat hungkul. Teu kudu da itu mah berangkat ku Allah dicara idanu dia li salat. Nah itu tingkatkan. Jadi sebagai jamaah insyaallah asal urang ngelaksanakeun ingin untuk meningkatkan ruhaniyah, tiada lain hanya Allah. Setiap ada dalam hati kita untuk keinginan pertemuan dengan Allah, Allah akan mendatangkan. Dengan kata barokah Allah akan mendatangkan rezeki khawarij nu teu kaharti ku akal. Rezeki nu tak kuduga keun urang atong bersandar kana sesuatu na pokon Tuhan. Bila mana orang ngalakukan syariat, kerja itu ini dibawa oleh dina jalan Allah. Ini jalan Allah. Seperti apapun jalan Allah, seperti apa terserah Allah. Kekarak diserah diri. Sebenarnya manusia banyak ingin ke sana, cuman nggak mau untuk kesinggung, nggak mau untuk kababukna. Itulah manusia. Sebenarnya banyak. Nggak mau untuk menghadiri radikalna atau misalkan puing-puing yang sangat keras, nah itu banyak ini. Yang untuk sementara pastinya kudu siap disesatkan dulu, siap dipenjarakan dulu, silakan. Makanya siap ada yang ngaji, siap ada yang ngaji. Hati-hati nafsu akan mengkecoh. Ataupun Pak Irman tadi berbicara, itu cara Allah ngasih tahu. Alhamdulillah dengan seperti itu jangan sampai kita dikasih mimpi oleh Allah dengan ketemu seular. Kalau dibicarakan pasti akan ada jawaban. Kalau tidak dibicarakan mungkin bingung. Kejongjonan. Mimpi di masjid, wiridan mimpi di sana. Ketika lawan orang ngalaksanakeun manusia ngalaksanakeun orang wiridan di Ka'bah atau wiridan di Baitullah, itu seolah-olah ruhaniyahnya wiridannya sudah dalam qaul. Itu mimpi manusia bila mana geus wiridan urang keur ngalaksanakeun wiridan teh wiridan di Baitullah. Berarti ruhaniyah kita wirid udah dikirhof. Udah dekat ke hati. Kalau kita melaksanakan wiridan sudah di Madinah, melakukan wiridan di Madinah, itu adalah wirid syariat. Syariat sudah geus nyampe kana rek utusan. Mendapat pertolongan daripada syariat. Mun urang ngalaksanakeun wiridan salat di Masjidil Aqsa itu sudah mau terbang, sudah pengen mendapatkan buruk di situ. Tinggal mempersiapkan diri untuk rek datang buruk, penjemputan dari Allah. Penjemputan dari Allah. Silahkan tunggang naik buruk. Itu sudah di Palestina Masjidil Aqsa. Lamun wae urang ngalaksanakeun mimpi ke di Israel, itu manusia keur pasina lagi di jalan lagi perang. Itu mimpi akan dijadikan wujud. Ketika manusia salik ingin menuju kepada Allah. Tapi bila mana manusia ngalaksanakan belum nyampe, tidak ada keinginan, cuma dorongan terus, dorongan hawa nafsu terus, maka di situ mimpi ular enggak sadar, mimpi di sana enggak sadar, terus enggak sadar karena mimpi akan dijadikan bunga. Terus dengan bunga tidak lama datang badai, lupa datang omongan lain. Kita ngobrolkan tentang mimpi, ketika datang omongan lain itu lupa jatuh daripada hasil mimpi. Padahal Allah semuanya yang masih tahu terhadap manusia. Cuman manusia tak sadar untuk menemui kepada Allah. Cuma menemui saliati Allah. Terus sampai kapan engkau menyembah makhluk cek Allah? Sampai kapan engkau mengobati hati?
Kumbahlah dosamu dengan air istighfar. Kumbahlah ayeuna kesyirikanmu dengan menuju kepada aku. Insya Allah bila mana seperti itu manusia akan aku jemput lewat buruk ngarana rezeki buruk, ilmu buruk, aku semua melayanimu. Kapan saja, di mana saja, selalu aku akan melayanimu. Kau berbicara akan kuantar, kau bekerja akan kuantar, kau meminang akan kuantar, kau pengen itu akan kuantar. Tidak ada hari tanpa diantar oleh Allah. Itulah tajri minta Tuhan. Allahumma sholli